Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Ananda hebat di seluruh Indonesia. Yuk belajar biologi bersama saya, Asti Susiati dari SMA Negeri 1 Cikarang Barat. Pada kesempatan kali ini, insya Allah saya akan membahas tentang reproduksi virus. Bagaimana virus melakukan reproduksi? Virus mampu melakukan reproduksi ketika berada pada sel hidup atau sel inangnya melalui dua cara, yakni siklus litik dan siklus lisogenik. Yuk kita bahas satu persatu apa itu siklus litik, apa itu siklus lisogenik. Berikut persamaan dan perbedaannya. Siklus litik atau lisis adalah siklus reproduksi virus yang pada akhirnya menyebabkan kematian sel inang yang terinfeksi. Untuk lebih jelasnya, yuk perhatikan mekanisme siklus litik berikut ini. Ada beberapa tahapan dalam proses siklus litik, yaitu tahap yang pertama adalah adsorpsi atau penempelan virus pada tubuh inang. Tahap yang kedua adalah injeksi atau penetrasi, masuknya DNA atau RNA ke dalam sel inang. Tahap yang ketiga adalah sintesis atau pembentukan. Tahap keempat perakitan. Dan tahap yang terakhir yang kelima adalah tahap litik atau pemecahan sel inang. Siklus lisogenik adalah mekanisme reproduksi virus di mana DNA virus diintegrasikan ke dalam genom sel inang. Untuk memahami siklus lisogenik, yuk kita bahas melalui bagan siklus lisogenik berikut ini. Pada siklus lisogenik terjadi beberapa tahapan. Yang pertama yaitu adsorpsi. Pada tahap adsorpsi, virus akan menempel pada reseptor sel inang dengan menggunakan bagian serabut ekornya. Kemudian terjadi penetrasi, di mana virus akan menginjeksi atau memasukkan materi genetiknya, DNA atau RNA, ke dalam sel inang. Kemudian yang ketiga adalah terjadi penggabungan antara DNA virus dengan DNA bakteri atau sel inang. DNA virus dan DNA bakteri bergabung membentuk yang namanya profag. Virus yang mampu melakukan reproduksi secara litik dan lisogenik disebut virus temperat. Contoh virus temperat yaitu Vag lambda. Ada beberapa persamaan terkait siklus litik dan lisogenik. Yang pertama adalah siklus litik dan lisogenik adalah mekanisme reproduksi virus. Kemudian yang kedua, siklus litik dan lisogenik hanya dapat terjadi di dalam sel inang. Yang ketiga, siklus litik dan lisogenik dapat menghasilkan ribuan salinan dari virus asli. Dan yang terakhir, yang keempat adalah siklus litik dan lisogenik memoderasi replikasi DNA dan sintesis protein sel inang. Terdapat perbedaan nyata antara siklus litik dan siklus lisogenik. Yang pertama adalah pada siklus litik itu menyebabkan terjadinya proses lisis pada sel inang yang terinfeksi. Sedangkan pada siklus lisogenik itu tidak terjadi lisis, hanya terjadi integrasi DNA virus ke dalam DNA genom sel inang. Kemudian yang kedua yaitu di dalam siklus litik DNA virus itu tidak berintegrasi ke dalam DNA sel inang, sedangkan pada siklus lisogenik DNA virus berintegrasi ke dalam tubuh DNA sel inang. Kemudian perbedaan yang berikutnya yaitu DNA inang dihidrolisis selama siklus litik, sedangkan pada siklus lisogenik DNA inang tidak dihidrolisis selama proses siklus lisogenik. Kemudian perbedaan yang lainnya adalah pada tahapan replikasi DNA virus. Pada siklus litik, replikasi DNA virus terjadi secara independen atau bebas dari replikasi DNA inang. Sedangkan replikasi DNA virus pada siklus lisogenik itu replikasinya terjadi bersamaan dengan replikasi DNA sel inang. Nah, itu adalah beberapa perbedaan terkait siklus litik dan siklus lisogenik.
Demikianlah pemaparan terkait reproduksi virus. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.